Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung beras sendiri struktur, baik dengan eh, menggunakan perhitungan manual dan membandingkannya dengan hasil perhitungan dari robot struktural analisis. Nah, di sini sudah ada contoh sederhana seperti ini. Kita akan coba hitung eh, beras strukturnya. Oke, untuk memudahkan kita, ketika kita menghitung beras struktur, kita bisa aktifkan dulu di program robot itu di sebelah sini, namanya filter struktur stories. Nah, ini belum aktif, kita aktifkan dulu. Nah, jadi di sini pertama yang aktif adalah story satu. Nah, jadi kalau kita lihat story itu di robot, yang termasuk ke dalam story satu, itu adalah elemen-elemen yang berada di story satu sampai ke bawah dari story tersebut. Nih, kalau kita pilih story 2, maka ini yang masuk. Ini ya. Oke. Kalau kita ganti story 3, nah maka item ini yang ada. Tuh, kayak gitu. Hmm, seperti ini. Oke, kita bisa pindahkan ke story satu dulu, seperti ini. Ini sudah terlihat ya. Di bagian kanan bawah juga di legenda keterangannya. Di sini muncul keterangan KP dan S1 seperti ini. Nah, jadi di format perhitungan kita juga kita buatkan, kita pisah berdasarkan story seperti ini. Story satu, story 2 dan seterusnya. Oke, kita mulai. Formatnya kurang lebih seperti ini. Nama struktur, keterangan atau kodenya, dimensi penampang, lebar tinggi panjang, jumlah, berat jenis, lalu berat. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Di sini adalah KP, kolom praktis ya. Oke, kita beri nama dulu di sini. Kolom praktis, misal KP1, KP ya. Lebarnya adalah 0,4 kali 0,4 ya. Ini satuan meter, 0,4, 0,4. Lalu panjang di sini adalah tinggi kolomnya. Nah, untuk mengetahui tinggi kolom, kita bisa lihat ketinggian story atau menyeleksi langsung kolomnya seperti ini. Nah, ini muncul ke ini. Keterangan propertinya length 2 meter seperti ini. Oke, kita bisa isi 2 meter. Kemudian kita isi jumlahnya. Jumlahnya ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 berarti 3 kali 5 ini 15 ya. 15. Oke, isi jumlahnya 15. Berat jenis beton adalah 24 kilonewton per meter kubik. Nah, jadi untuk mendapatkan berat adalah volume yang ini ya. Lebar kali tinggi kali panjang, kita kali jumlah, kita kali dengan berat jenis. Maka kita dapatkan beratnya 115,2 kilonewton untuk kolom praktis. Kemudian ada S1, ini adalah slope. Oke, kita beri nama slope. Kodenya S1. Ukurannya adalah 0,2 kali 0,4 dengan panjang. Oke, kita cek dulu. Bisa kita cek di denanya di story 2 ya. Ini panjangnya berapa-berapa ya. Ukur dulu 5 meter, 5 meter, ya, 5 meter. Jadi ini sama semua ya 5 meter. Kalau saya cek in total 20 meter, oke berarti semuanya sama. Nah, ini panjangnya kita isi dulu 5 meter. Lalu jumlahnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kita bisa isi jumlahnya 22. Timulah berat slov seperti ini. Jadi di story satu itu total beratnya adalah 326,4 kilonewton seperti ini. Kemudian kita bisa pindah di story 2.
Jadi story satu sudah selesai ya, hanya ada dua item. Kita pindah di story 2. Oke, story 2 yang ini. Sini ada satu 2 3 4, ada 4 item. Oke. Yang pertama bisa kita masukkan kolom dulu yang K1. Oke, masukkan kolom K1. Ukurannya 0,4 kali 0,4. Panjangnya kalau kita seleksi ini adalah 4 meter. Oke, kita isi 4 meter. Lalu kemudian jumlahnya, ini jumlahnya sama kayaknya dengan kolom pedestal tadi ya, bukan kolom praktis, maaf. Ini bukan kolom praktis, maaf, kolom pedestal. Jumlahnya 15 ya. Oke. Hmm. Kemudian setelah itu ada B1 kita ambil. 25 kali 45. Oke, ini balok induk ya. Kodenya B1. Ini adalah 0,25 kali 0,45. Ini pasti panjangnya akan sama dengan panjang-panjang di slot tadi. Ini ya. Yang berwarna apa ini? Green. Nih. Ini 55 meter nih. Kita tinggal hitung aja jumlahnya berapa. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, jumlahnya sama dengan slot juga ya, 22. Panjangnya 5 meter tadi. 22. Kemudian ada balok anak. Oke, kodenya BA. Ukurannya adalah 150 kali 300. Oke, 0,15 kali 0,3. Panjangnya kita cek dulu, ini 5 meter ya. Oke, sama, 5 meter juga. Jumlahnya 1, 2, 3, 4. Oke, jumlahnya ada 4. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada eh, slab. Ini, slab atau plat tebal 15 cm. Oke, ini nama plat. Ini kode P1 misalnya. Oke, kita lihat ukuran platnya. Kita cek di plan di story 2 ya. Oke, sudah ada story 2. Nah, ini ukuran plat yang ini 5 meter kali 5 meter. Oke, ya. 5 kali 5 ada 4 buah. Oke, kita bisa isi. Lebarnya 5 meter. Tinggi ini adalah tebal platnya ya, 0,15. Panjangnya juga 5 meter nih. Kalau kita hitung ya, 5 dan 5. Jumlahnya 1, 2, 3, 4. Oke, jumlahnya ada 4. Masih plat lagi, ini kode yang sama, ya tipe yang sama, cuman beda ukuran aja. Kita cek dulu ukurannya. Ini ya, dari sini ke sini. Oke, ini panjangnya 3 meter ya. Berarti 5 kali 3 dia. Lebarnya 3, tingginya 0,15, panjangnya 5. Jumlahnya kayaknya sama, 4 meter juga. Oke, 14. Nah, seperti itu. Jadi untuk story 2 itu 1125 kN. Kemudian story 3 kita sudah punya. Story 3, oke kita ganti. Nah, ini kolom juga, K1 juga ya. Oke, kita masukkan yang story 3 ini. Kolom K1 0,4 kali 0,4. Tingginya adalah, kita select dulu.
3,75. Oke. Jumlahnya hanya sama kayak tadi 15 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jumlahnya ada 15. Kemudian yang terakhir di sini ada RB atau ring balok. Oke. Lebar ukuran profilnya ini 0,2 kali 0,4. Panjangnya 55 meter. Jumlahnya ini dua-dua ya, sama dengan yang balok di bawah tadi. Oke, kita masukkan jumlahnya dua-dua. Oke. Jadi untuk story 3 kita sudah dapat 427,2. Story 2 sekian, story 1 sekian. Story 4 ini kita nolkan saja karena ini tidak ada ya story 4 di contoh sampel ini. Nah, kemudian kita rekap. Jadi untuk manual calculation itu berapa? Ini setelah kita total-total, story 1, 326,4, 1125, story 3, 427,2, jadi total itu 1878,6. Ini ya. Oke, kemudian kita cek hasil hitungan robot. Nah, hitungan robot itu kita simpan di case nomor satu ya, sebagai self weight. Ini saya nolkan dulu. Akan cari yang ini. Nah, untuk mendapatkan hasil perhitungan robot, caranya kita ke sini, result, lalu pilih reaction. Ini. Kemudian case-nya yang ini kita ganti dengan case nomor satu. Oke. Nah, di sini kita cari yang FZ. Nih, ingat untuk reaksi FZ itu adalah gaya searah sumbu Z. Ini untuk reaksi. Sedangkan untuk internal force, FZ itu adalah gaya geser. Jadi beda ya. FZ di reaksi dan FZ untuk internal force. Kalau di reaksi ini sesuai arah gaya. Berarti ini arah yang ke bawah ya, sesuai arah gravitasi. Kita bisa dapat nilainya yang FZ itu 1878,6. Resi di sini. 1878,6. Jadi hitungan kita sama persis dengan hitungan robot ya, seperti ini. Nah, kenapa sama? Karena kita itu mengabaikan yang ini. Tunggu ya, saya cek dulu. Karena secara default, ini saya matikan dulu. Nah ini tidak terpotong untuk posisi slope-nya seperti ini. Posisi slope-nya tidak terpotong. Itu pun posisi balok ini tidak terpotong. Jadi dia ke as dari kolom. Nah, kalau mau terpotong ini kita bisa aktifkan offset. Caranya seperti ini. Kita select slope-nya misal klik kanan, select similar, select by cross. Kemudian di properti di sini kita aktifkan di bagian offset. Kita ganti menjadi reduce length yang ini. Nah, sekarang kalau kita select ini slope-nya, panjangnya sudah bukan 5 meter lagi, tapi 4,6. Dia sudah dikurangi dengan tebal kolom. Nah, beda dengan yang ini. Ini saya belum ubah, jadi dia dapatnya 5 meter. Kalau yang bawah sudah 4,6. Nah, kita coba running lagi ya. Kita running. Oke. Setelah itu kita cek lagi yang tadi. Result, reaction. Nah, kita pilih yang SW. Nah, dia dapatnya 1861,7. Ini tadi setelah kita ini ya, kita aktifkan reduce length-nya.
1861,7. 1861,7. Ini baru mulai ada selisih sedikit, kurang lebih 0,9%. Nah, untuk semuanya bisa kita aktifkan seperti itu atau bisa kita apa? Kita gunakan yang biasa aja tanpa menggunakan reduce length. Ini ya, settingannya ada di sini. Ini offsetnya ini diaktifkan reduce length atau kalau ingin dari AS ke AS kita pilih ini NA duplicate. Yes. Nah, setelah kita aktifkan nanti ini result frame-nya menjadi out of date. Nah, jadi harus kita running lagi seperti itu. Jadi kalau ada perubahan, kita cek-cek saja di bawahnya di result frame. Kalau out of date berarti perlu kita running lagi. Kalau seperti ini available berarti ini sudah oke. Nah, kemudian di sini kan hasil perhitungan kita per story ya, story satu, story 2, story 3. Setelah kita cek di reaction, itu langsung ditotalkan. Kita dapatnya 1878,6. Nah, bagaimana cara kita melihat hasil perhitungan ini di program robot? Jadi di robot juga bisa menghitung per story. Caranya seperti ini. Kita masuk ke result, lalu kita pilih story yang ini. Oke. Kemudian kita pindah di sini di bagian bawah ada beberapa tab. Stories, value, displacement. Kita pilih yang reduce force. Oke. Kemudian case-nya kita ganti. Kita mau cari yang SV atau berat sendiri. Nah, kemudian akan muncul tampilan ini, FX, FY. Nah, kita cari yang FZ di sini. Cuman belum ada. Kita klik kanan aja. Lalu pilih tabel kolom. Kita centang yang ini, FZ. Kemudian pilih OK. Nah, muncul di sini FZ to kolom. Oke, kita coba copy dulu nilai ini. Oke, saya paste di sini. Nah, nilai yang pertama sudah oke. Oke, tunggu. Saya urutkan 1, 2, 3 ya. Story 1, story 2, story 3. Story 1, 2, 3. Nah, kita bisa lihat ada perbedaan nilai seperti ini. Tapi ini sebenarnya bukan perbedaan nilai. Di robot itu, beras struktur itu dihitung secara kumulatif. Jadi kalau kita lihat yang story 3, ini 427 ya. Ini, besar dulu. 427. 427. Nah, ini yang story 3. Nah, kemudian untuk yang story 2 itu adalah berat dari story 2 ditambah dengan berat dari story 3. Nah, jadi dia kumulatifnya. Nanti kita tambah yang 427, kita tambah dengan ini, berat di story 2. Nah, ketemulah ini 1552. Nah, begitupun di story 1. Story 1 itu adalah berat kumulatif dari story 3 ditambah story 2 ditambah story 1 itu sendiri. Kita tambahkan 1552, kita tambah dengan berat story 1. Ketemulah yang ini. Jadi nilai ini sebenarnya adalah nilai kumulatif. Ya, begitu. Berarti perhitungan kita secara manual ini sudah benar. Artinya kalau hasil verifikasi manual kita tidak memberikan hasil perhitungan yang terlalu signifikan selisihnya, berarti hitungan beras struktur kita sudah oke. Nah, tapi kalau ada perbedaan yang cukup signifikan, nah itu perlu dicek lagi. Mungkin ada properti materialnya yang keliru, seperti ini ya, properti material yang keliru itu. Kayak gini, di tools, job preference. Misalnya tanpa sengaja kita mengatur material, mungkin kita salah isi yang ini mungkin. Misal di konkrit 24 mungkin kita isi 240 tanpa sengaja, kan kilonewton meter kubik. Nah, ini pengaruhnya besar sekali. Salah satu nol ini besar pengaruhnya. Jadi seperti itu ya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.